Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Warta Kota, bersama dengan saya Leon Wichal, Super Bowl Run is back. Nah, jelang ajang atau event Super Bowl Run 2022, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, seorang pelari yang berhasil mendapatkan Pacer powered by Strive Indonesia. Selamat siang menjelang sore, Mas Siang. Yusuf. Ya, siang Mas. Oke. Gimana kabarnya Mas Yusuf? Baik, sangat baik sekali. Sangat baik ya, dan sangat terlihat bugar ya. bugar. Habis lari atau gimana nih Mas? Ya, tadi saya habis 30 kilo. Oh, di mana Mas? Saya keliling Bintaro tadi. Agak terkejut ya tiba-tiba 30 km ya di hari Ya. Sabtu. Biasanya kalau hari Sabtu saya cuma rebahan di kamar ya kan, kalau nggak syuting gini. Ini lari 30 meter, luar biasa. 30 kilo. 30 km Bapak. 30 meter mah cuma selangkah doang, oke. Iya. 30 km. Nah, bentar, agak kaget ini saya. Makanya ini badan masih panas. Oh, masih. Oke, siap-siap masih hot ya. Ya. Oke. Mas Yusuf mungkin bisa diceritakan dulu awalnya bisa suka dengan dunia lari itu gimana sih Mas ceritanya? Oke, pada awalnya ini saya nggak nyangka untuk bisa terjun ke dunia lari karena saya waktu dulu itu pada awalnya saya mulai lari itu sekitar 2015. Oh, oke. Sebelumnya saya sebagai pesepak bola. Oh, dulu hobinya sepak bola. Atlet ya? sepak bola Atlet saya. sepak bola. Oh, oke, baik. Dulu sempat saya karena saya tinggal di dataran tinggi daerah Lembang, Bandung pada dulu. Terus saya waktu main sepak bola itu terjadi cedera yang sangat membuat saya itu putus asa, nggak Itu bisa tahun apa-apa. berapa tuh Mas cedera? Itu sekitar tahun menjelang 2014. Oke. Nah, jadi setelah waktu cedera itu kaki saya hancur di bagian lutut dua-duanya, saya udah nggak ada, saya mau jadi apa gitu. Saya udah putus asa, hilang harapan lah. Terus saya bisa terjun ke lari waktu itu saya karena saya seneng naik gunung, karena saya tinggal di gunung, menikmati alam sekitar belakang rumah itu kan kebun. Jadi pergi ke kebun, terus sehari saya naik gunung gitu kan, pulang sekolah waktu dulu itu pergi ke alam gitu. Terus saya gabung di pecinta alam di sekolah dulu. Kayak di daerah Lembang. Iya, di gitu daerah ya? Lembang, di daerah Bandung. Kan saya sekolah itu di kota Bandungnya, di kota Bandung. rumah saya di Lembang. Jadi saya gabung sama pecinta alam di sekolah. Saya pergi ke salah satu gunung di Bandung. Waktu itu sedang ada perlombaan di salah satu gunung di kota Bandung itu. Dan saya kaget, ada apa ini gitu. Jadi mereka itu lari-lari gitu kan. Sedangkan saya naik gunung bawa tas besar gitu kan. Oke. Saya naik gunung bawa tas besar. Saya nanya, sedang ada perlombaan di kantor bupatinya waktu itu. Tapi larinya ke gunung. Saya pun kaget. Nggak Lari nyangka kok ke gunung gitu ya? Ya. Dan pada akhirnya saya pergi ke kantor bupati, melihat ternyata yang juaranya itu anak Bandung semua. Oh, oke. Kenapa anak Bandung bisa ada bakat? Nah, dari situ saya berkeinginan nanya ke salah satu komunitas yang juara itu. Saya nanya kenapa bisa podium, kenapa bisa juara. Ternyata dia latihannya gratis. Ternyata mereka itu orang kantoran. Saya nggak nyangka gitu kan. Mereka bisa podium. Pada akhirnya saya ikut gabung, menekuni lari selama 1 tahun. Ternyata saya comeback di situ, merasakan podium di tempat yang sama. Oke. Dalam 1 tahun. Pertama kali merasakan podium berarti di tahun 2000 2016 awal. 2016 Itu, awal ya. itu yang podium yang kantor bupati itu tadi ya? Ya, di kantor bupati itu. Saya Oke. merasakan di situ lagi tahun depannya. Oke, ini cukup menarik ya karena memang berawal dari awalnya cuma pengen sebagai pecinta alam, terus Ya. habis itu melihat orang berlari naik gunung, Iya. terus jadi ketagihan, terus malah berdiri di podium ya? Podium lagi. Oke, gitu, ya. dan kalau kita flashback kembali kan waktu itu sempat mohon maaf cedera karena sepak bola juga. Ya. Nah, hal apa yang membuat Mas Yusuf bangkit nih dan konsisten sampai sekarang menekuni dunia lari? Dan yang konsisten membuat saya itu, saya ingin membuktikan kepada kedua orang tua saya. Pada awalnya saya didukung untuk berolahraga gitu, menjadi atlet sepak bola. Waktu itu saya sedang seleksi timnas, timnas junior waktu dulu itu.
Tetapi saya bandel ikut di antar kampung waktu itu. Ternyata membuat saya jatuh. Pas saya udah mulai merasakan podium, orang tua saya menjadi bangga lagi. Waktu itu saya sempat berbohong ke orang tua gitu untuk tidak ikut lomba, tidak ikut olahraga yang ekstrim gitu kan. Pada awalnya saya Karena memang orang tua khawatir tadi. Orang tua khawatir sama saya, jadi saya nggak nyangka bisa bergabung gitu dan bisa merasakan podium. Saya bisa menghasilkan sendiri dari kejuaraan lari ini. Dan saya bisa besar di lari ini sekarang gitu. Saya bisa konsisten. Saya bersungguh-sungguh. Misalnya dikasih pelatih seminggu 3 kali, saya ngerjainnya sehari 2 kali. Jadi yang waktu itu saya memang bandel banget anaknya, nggak bisa dikasih tahu. Tapi saya bisa membuktikan ke orang tua, saya bisa membuktikan ke orang-orang sekitar bahwa saya ini bisa gitu. Bisa untuk comeback dan bangkit seperti itu. Mas Yusuf, seberapa besar dukungan orang tua kepada Mas Yusuf nih? Pada awalnya memang mereka itu nggak mendukung, Mas. Pada awalnya mereka itu melarang saya untuk berkegiatan outdoor. Melarang karena alasan? Karena alasan yang ini. Yang cedera itu. Cedera di lutut bagian saya ini. Terus setelah saya bisa comeback, bangkit dan menghasilkan sendiri. Yang podium itu tadi. Yang podium itu mereka bangga, terus mereka mendukung. Setiap saya berangkat selalu saya cium kaki kedua orang tua saya. Setelah saya cium ke kedua kaki orang tua saya bisa berangkat dan dari doa mereka pun saya bisa naik podium. Hampir dulu itu saya setiap minggu itu merasakan yang namanya saya ini bisa mampu mencapai semua target. Dan baru kali itu saya merasakan ultra runner termuda. Ultra runner termuda. Ya, ultra runner termuda itu sekitar 2016. Itu saingan-saingan saya itu yang udah kerja gitu waktu itu. Mereka itu udah mendalam banget lah di lari gitu. Sedangkan saya yang baru seperti yang baru menekuni bisa mampu gitu untuk melewati itu semua gitu. Orang tua Mas Yusuf saat ini masih tinggal di Lembang, Bandung? Ya, di Lembang. Dan Mas Yusuf di Jakarta. Jakarta mana tuh, Mas? Saya tinggal sekarang domisili di Bintaro dan saya udah punya keluarga juga sekarang. Udah punya keluarga. Oke. Mas, selain dukungan dari orang tua, dukungan keluarga seperti apa nih, Mas? Dukungan keluarga karena istri saya pun seorang runners. Oke, baik. Dan saya ketemu di lari juga. Alhamdulillah selama saya untuk berangkat lari itu selalu didukung dan berangkat ke sini pun selalu didukung. Untuk kemanapun itu selalu memberi dukungan untuk latihan gitu. Seperti itu. Aduh, saya merinding nih ya karena dari tadi dengar cerita yang sangat inspiratif buat saya. Awalnya tadi tidak diperbolehkan, tidak didukung karena sempat cedera, lalu akhirnya dengan perjuangan Mas Yusuf akhirnya jadi didukung. Nah, Mas Yusuf, mungkin bisa diceritakan dan disampaikan manfaat seperti apa sih dengan Mas Yusuf berolahraga lari, manfaat yang didapatkan? Manfaat yang didapatkan bagi saya ini memang orang berkebanyakan yang bilang ke saya lari itu sangat tidak baik, apalagi yang sudah cedera. Ternyata berbanding kebalik untuk saya gitu. Karena dengan olahraga lari yang pertama untuk kehidupan sehari-hari mental kita jadi kuat. Terus motivasi kita jadi tinggi. Terutama untuk kesehatan tubuh itu sangat baik untuk kita. Terus kalau misalnya sekarang ini saya kalau misalnya seminggu atau misalnya 2 hari nggak lari saya sakit. Jadi memang udah kayak makanan untuk saya sehari-hari untuk lari. Jadi sangat baik banget untuk tubuh gitu. Jadi selain keringat, terus badan pun mendukung. Saat bekerja pun jadi semangat gitu, Mas. Oke, Mas. Selain manfaat bagi tubuh, ada nggak sih prestasi yang tidak terlupakan nih bagi Mas Yusuf selain yang podium tadi ya? Prestasi yang tidak terlupakan bagi saya yaitu yang pertama saya udah mencapai achieve saya itu dalam 1 tahun yang saya inginkan dan saya impikan. Terus yang kedua itu waktu COVID kemarin, saya jadi waktu itu kena COVID. Pas lebaran, saya H-2 lebaran itu kena COVID. Saya sedih selama 5 tahun saya nggak bisa merasakan. 2021 ya? Ya, 2021 saya udah 5 tahun nggak pulang ke Bandung waktu itu. Saya nggak bisa merasakan lebaran bareng orang tua. Ternyata pas waktunya saya pulang ke Bandung, saya kena COVID.
Di situ saya sedih dan harus diisolasi. Nah, setelah isolasi selama isolasi itu saya berpikir achieve apa lagi yang saya belum dapatkan gitu. Waktu itu saya untuk memutuskan setelah COVID 1 minggu, saya berangkat ke Lombok. Di Lombok itu jadi ada Desa Sembalun namanya, Mas. Desa Sembalun itu termasuk Gunung Rinjani. Ada 7 gunung di sana. 7 gunung itu pada waktu itu memang ada rekornya. Nah, saya mencoba untuk memutuskan ikut di Rinjani itu. Saya alhamdulillah dapat 22 jam. Jadi sampai sekarang alhamdulillah 7 gunung saya 22 jam. Saya nggak nyangka, Mas. Dalam 22 jam 7 gunung ya? Iya. Luar biasa. Jadi semua itu nggak ya semuanya berproses gitu. 22 jam 7 gunung loh Sobat Warta Kota. Bayangkan. Iya. Wow, di Lombok lagi. Ya, di Lombok. Itu jadi tingginya juga bukan tinggi ya bukit-bukit. Itu memang gunung, menurut saya surga dunia itu di situ. Itu berapa bulan setelah COVID itu berarti? Setelah COVID 1 minggu. 1 minggu setelah sembuh dari COVID? Ya, saya memutuskan beli tiket untuk berangkat sendiri. Bulan apa tuh, Mas, yang ke Lombok? Ke Lombok itu 2021 bulan Juli. Bulan Juli ya? Iya. Bulan Juli. Mas Yusuf, ini kan dengar-dengar Mas Yusuf sedang persiapan nih untuk Super Bowl Run 2022, dan Mas Yusuf ini juga seorang pacer powered by Strava Indonesia. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sih perjalanannya? Perjalanan dalam saya mengikuti pacer ini, saya pun nggak nyangka bisa bergabung dengan teman-teman Strava, teman-teman komunitas yang lainnya. Memang saya sebelumnya itu disupport sama Strava untuk latihan sehari-hari. Saya ngelihat di media sosial bahwa Strava membuka untuk siapapun yang ingin bergabung dengan pacer. Karena saya berminat untuk mengajak teman-teman dengan melalui pacer ini gitu, dengan menggiring mereka gitu kan. Saya belum pernah juga sebelumnya sebagai pacer. Jadi saya bertahap tuh mengikutinya. Jadi pada awalnya ya dari sosial media, Mas. Dari gitu. sosial media ya. Oke, Mas Yusuf, waktu nanti Super Bowl Run akan ikut kategori berapa kilometer nih? Nanti saya dipercaya untuk ikut di 30 kilo. Dengan target waktu? Dengan target waktu 3 jam. 30 km 3 jam? Iya. Oke, luar biasa. 30 km 3 jam, berarti 10 km 1 jaman lah ya. 1 jam ya. Oke, ada nggak sih persiapan khusus untuk mencapai target tersebut, Mas? Sangat ada, Mas, karena kita sebelum menjelang hari hanya ini ya ada pelatihnya gitu. Pelatih itu ngasih kita untuk program-program, jadi setiap harinya itu berbeda dengan menu yang berbeda. Jadi memang nggak mudah gitu untuk mencapai 30 kilo dalam 3 jam itu, karena sebelum hari H ini kita bersungguh-sungguh untuk latihan gitu. Kalau misalnya kita nggak memanage semua itu, kita memang agak sulit sih sebenarnya. Jadi perlu persiapan yang sangat matang dan strategi yang sangat matang gitu. Oke. Dalam seminggu bisa berapa kali latihan, Mas? Dalam seminggu saya bisa latihan itu 6 kali. 6 kali berarti istirahat cuma 1 hari. 1 hari ya? Ya. Dalam sekali latihan berapa lama nih, Mas? Dalam sekali latihan saya bisa sekitar, saya ngitungnya per kilo. Sekali latihan saya 15 sampai 20. Dan di weekend itu biasanya saya long run. 30 km tadi ya? Iya. Oke, siap. Mas, selain persiapan fisik nih, ada nggak sih persiapan nutrisi, makanan dan minuman yang dipersiapkan? Persiapan nutrisi sangat ada. Yang pertama itu saya sebelum latihan itu harus, atau misalnya setelah bangun tidur, saya minum yang banyak biar terjaga dehidrasinya selama latihan, apalagi kita latihannya jarak jauh gitu. Terus untuk makannya setelahnya itu biasanya saya makan itu nggak ada batasnya, Mas. Jadi makan sebanyak-banyaknya. Dan nggak ada pantangan makanan ya? Kalau misalnya pantangan ada. Kalau saya gorengan yang berminyak itu saya kurangin sebenarnya. Emang bakal ngefek ke badan ketika berlatih? Ada ngefeknya. Kalau misalnya kita lari long run, kita makan minyak dulu, itu sangat terasa di badan. Jadi heart rate pun tinggi biasanya saya. Pernafasan itu udah mulai nggak karuan, atau mungkin mata itu mulai nggak enak.
biasanya saya. Oke, bakal cepat lelah ya berarti. Ya, bakal cepat lelah karena yang harusnya kita terbakar dengan sempurna, glukosa semuanya itu, tapi dengan terhambat dengan lemak-lemak yang kurang baik itu, jadi kita performa larinya kurang seperti itu. Oke, ini luar biasa, saya baru tahu loh ternyata sebelum berlari malah tidak boleh makan gorengan. Ya, apalagi kalau misalnya nanti sebelum hari H saya seminggu sebelum mungkin nggak akan makan gorengan. Oke, soalnya saya biasanya kalau jogging di weekend malah makan pisang goreng, banyak-banyak pisang goreng, kopi gitu. Cari gorengan. Iya. Gorengan ngantuk masalahnya. Iya. Oke, Mas Yusuf mungkin bisa disampaikan tips and trick dan juga ajakan nih untuk sobat Warta Kota yang baru mau mulai lari nih. Silakan. Oke, ayo teman-teman, kita lari bareng-bareng sebelum hari H. Kita ada Road to Super Bowl. Itu setiap hari Minggu di Car Free Day di depan Plaza Senayan. Jadi kita di situ sediakan pacer. Jadi ada beberapa pacer dan beberapa kategori kilometernya. Kalian bisa bareng-bareng sama kita sharing tentang nutrisi, tentang selama perjalanan kita berlari. Di situ kita terbuka untuk kalian yang ingin gabung untuk pemula, dan untuk kalian yang dalam mempersiapkan race nanti di tanggal 11, jangan lupa latihan, jangan lupa untuk mempersiapkan sematang mungkin karena Super Bowl ini sangat istimewa. Jadi larinya itu di atas flyover, itu sangat panas. Kalian pun harus mempersiapkan strategi tersebut gitu. Oke, dan closing statement dipersilahkan. Oke. Saya Yusuf Afrian, pacer Super Bowl 2022 yang ketujuh. Ayo kita lari bareng-bareng di tanggal 11 Desember 2022. Oke. Terima kasih Mas Yusuf buat waktunya dan sukses and good luck buat Super Bowl Run 2022-nya. Terima kasih. Oke, Sobat Warta Kota, itu tadi bincang menarik dan juga pastinya sangat inspiratif ya. Tadi sudah diceritakan oleh Mas Yusuf bagaimana beliau berjuang dari yang awalnya bukan pelari, lalu sempat dikekang atau tidak disetujui oleh orang tua, dan hingga akhirnya sekarang menjadi seorang pacer. Warta Kota Live Production akan kembali dengan narasumber inspiratif lainnya. Terima kasih, salam sehat semuanya.